Setelah menjuarai Piala Dunia edisi 2022, nama Lionel Messi dan Argentina kembali melambung dan terus diperbincangkan. Selain banyak mencetak atlet sepak bola ternama hingga negara dengan luas wilayah terbesar ke-8 di dunia, banyak yang tidak mengetahui bahwa 1 juta lebih atau 2% dari populasi penduduk Argentina beragama Islam. Faktanya, Muslim di Argentina tidak banyak mendapat sorotan dibandingkan dengan Muslim di Eropa atau Amerika Serikat. Bagaimana sejarah perkembangan Islam di negara Lionel Messi itu? Seperti apakah kehidupan Muslim di Argentina? Dan tantangan apa yang dihadapi umat Islam di sana? Untuk mengetahui jawabannya, simak video ini sampai selesai. Bagaimana Islam masuk ke Argentina? Kedatangan Islam di Argentina tidak terlepas dari kondisi geopolitik di Eropa pada abad ke-15 sampai ke abad 16. Saat itu, para penjelajah Spanyol melakukan perjalanan menjelajah samudra dalam ekspedisi menemukan wilayah baru. Di saat yang sama, umat Islam sedang menghadapi persekusi secara sistematis oleh kerajaan Spanyol. Gereja Katolik Roma dan kerajaan Spanyol memerintahkan umat Islam yang mereka sebut dengan bangsa Moor untuk masuk Kristen atau menghadapi pengasingan usai Spanyol secara terbuka melarang praktik Islam setelah runtuhnya Daulah Umayyah di Andalusia. Sebagai respon atas kebijakan tersebut, banyak Muslim yang memilih pergi dari Spanyol dengan cara bergabung menjadi kru di ekspedisi penjelajahan. Muslim Spanyol yang memiliki tradisi keilmuan sangat penting artinya bagi kelancaran ekspedisi, sebab mereka telah menguasai ilmu navigasi dan astronomi. Para penjelajah Spanyol pada akhirnya berhasil menemukan benua Amerika pada akhir abad ke-15. Muslim yang ikut dalam penjelajahan ini banyak yang memutuskan untuk menetap di benua Amerika, termasuk di Argentina. Pemukiman Muslim pertama di Argentina ini disebut dengan Morisco. Gelombang kedua masuknya Islam di Argentina terjadi pada abad ke-19 hingga awal abad ke-20. Di akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20, kawasan Arab khususnya Mediterania Timur kerap bergolak dan puncaknya terjadi pada Perang Dunia Pertama. Kawasan yang dikuasai oleh Kekaisaran Turki Ottoman, dinasti Islam terakhir yang kala itu merapat ke blok sentral. Ketidakstabilan kawasan mengancam nyawa orang-orang Arab. Sebagian mereka memutuskan untuk berimigrasi ke benua Amerika. Salah satu tujuan mereka adalah Argentina. Kebanyakan dari mereka berasal dari Libanon dan Suriah. Meskipun mayoritas orang Arab yang berimigrasi ke Argentina saat itu bukan beragama Islam melainkan Arab Kristen, namun diaspora orang-orang Arab ke Amerika Latin ini cukup berpengaruh terhadap perkembangan Islam dan kebudayaan Arab di Argentina. Saat ini di Argentina terdapat 3,5 juta keturunan Arab, meskipun mayoritas dari mereka menganut Kristen dan Yahudi. Kehidupan Muslim Argentina. Muslim Argentina memang tampak hidup nyaman tanpa diskriminasi sosial di Argentina. Pemerintah Argentina juga telah mengeluarkan undang-undang untuk kebebasan berjilbab bagi muslimah. Wanita muslim juga diizinkan mengenakan jilbab di KTP ataupun paspor mereka. Pangan halal di negara ini juga cenderung mudah. Bagaimana dengan tempat ibadah? 2 masjid pertama Argentina dibangun pada tahun 1980-an. Masjid pertama dibangun komunitas Syiah dengan dukungan Kedubes Iran dan dibuka pada tahun 1983. 2 tahun kemudian, komunitas Muslim Sunni membangun masjid pertama dengan arsitektur Islam. Masjid Pusat Budaya dan Islam Raja Fat yang selesai dibangun pada tahun 1996 menjadi masjid terbesar di Argentina, bahkan di Amerika Selatan. Pembangunan masjid di tanah seluas 20.000 meter persegi itu mendapat bantuan dari Raja Fat bin Abdul Aziz yang merupakan Raja Arab Saudi saat itu. Hingga saat ini terdapat sekitar 10 masjid yang tersebar di seluruh Argentina.
Eksistensi warga Muslim dan keturunan Arab pada awalnya diabaikan oleh penduduk Argentina, sampai terpilihnya Carlos Menem sebagai Presiden Argentina pada tahun 1989. Menem dibesarkan oleh 2 migran Suriah dan dia menjadi presiden pertama berdarah Arab. Meski Menem pada awalnya Muslim, ia kemudian berpindah agama menjadi Kristen. Meskipun demikian, Menem masih memiliki perhatian kepada Muslim Argentina. Menem berkontribusi atas berdirinya Masjid Raja Fats dengan menjual tanahnya seluas 8 hektar untuk pembangunan masjid. Menem bukan satu-satunya warga keturunan Arab yang berjaya di Amerika Latin. Sebelumnya ada banyak nama keturunan Arab yang jadi pemimpin di Amerika Tengah dan Amerika Selatan. Kebanyakan mereka adalah keturunan Lebanon, Palestina, atau Suriah, negara-negara bekas Kekaisaran Ottoman. And feel entitled to demand justice for those who are oppressed, like our brothers in Palestine. Es un día que se parece al día del... This year, the Israeli onslaught of thousands of women and children in Gaza had a deep impact on the way the Muslim community observed the end of Ramadan in Argentina. The always joyful celebrations were left aside, and the Muslim leaders dedicated the 8 prayers to the victims of the irrational and disproportional violence in Palestine. Tantangan Muslim Argentina. Undang-undang Argentina telah menjamin kebebasan beragama di Argentina. Namun, problematika perkembangan Islam di Argentina justru datang dari Muslim Argentina sendiri. Selama abad ke-19 dan 20, sekitar 0,5 juta Muslim berimigrasi ke Argentina. Tetapi, meskipun pertumbuhan populasi, jumlah mereka yang mengaku dirinya sebagai Muslim jumlahnya stagnan. Ini adalah kenyataan yang menyedihkan. Mengapa jumlah Muslim tidak bertambah? Ada beberapa alasan yang diduga menjadi penyebab lambatnya penyebaran Islam di Argentina. Pertama, banyak Muslim Argentina menikah beda agama. Dari sinilah lahir generasi yang kurang memahami Islam, apalagi mengetahui cara membaca atau mempelajari Al-Quran. Bahasa Arab sebagai bahasa leluhur mereka lambat laun mulai dilupakan. Banyak Muslim telah berasimilasi ke dalam kebiasaan dan budaya Argentina, sehingga mereka kehilangan identitas Islam dan ataupun budaya Arab mereka. Kedua, kurangnya pusat studi agama seperti madrasah juga menjadi masalah serius karena tidak adanya tempat yang menampung pemuda-pemudi yang tertarik dengan Islam. Jumlah Muslim mempraktekkan Islam tergolong sedikit. Di masjid-masjid besar pada hari Jumat, jamaah sholat tidak lebih dari 20 orang. Jumlah yang sangat rendah untuk sebuah negara yang memiliki setidaknya 1,5 juta Muslim. Demikianlah fakta-fakta kehidupan umat Islam di Argentina. Semoga informasi ini bermanfaat bagi Sobat Makna.